Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja ya untuk kalian dan keluarga di rumah. Gimana? Masih tetap di rumah saja kan? Sesuai himbauan dari pemerintah. Memang semuanya terasa berat, tapi insya Allah semuanya akan berlalu ya. Sebetulnya yang lebih berat itu rindu, seperti rindu ibu sama kalian semua. Oke, langsung kita mulai saja ya pembelajaran online-nya. Sebetulnya untuk materi poster ini, seperti yang sudah kalian ketahui, ini termasuk pada salah satu cabang seni rupa ya, di mana seni rupa itu merupakan salah satu cabang dari mata pelajaran seni budaya yang terdiri dari seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater ya. Oke, untuk materi poster ini bisa kita definisikan atau kita ambil kesimpulan dari pengertiannya bahwa yang dimaksud dengan poster itu merupakan lembaran pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum yang biasanya itu disertai dengan gambar ya. Nah, sebetulnya tidak hanya gambar saja yang dimuat dalam sebuah poster, karena poster itu adalah karya seni yang memuat komposisi antara gambar dan juga huruf di dalamnya gitu. Selanjutnya kita masuk pada tujuan dari poster itu sendiri. Nah, poster dibuat itu pasti ada tujuannya. Salah satunya adalah menjadikan masyarakat umum tertarik untuk membeli, memakai, atau mengikuti isi yang ada dalam poster tersebut. Jadi karena isi dari poster itu sendiri biasanya berisikan suatu himbauan, ajakan, atau penyampaian informasi dan lain sebagainya. Itu tujuan dari poster ya. Oke, selanjutnya untuk pemasangan poster, ini biasanya poster selalu ditempelkan atau dipasang di tempat-tempat umum. Karena memang tujuan dari poster itu kan untuk mempublikasikan, untuk menyampaikan pesan. Jadi, oleh karena itu poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum. Nah, biasanya itu ada di terminal, stasiun, pasar, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, poster itu dibuat dalam berbagai ukuran, biasanya sesuai kebutuhannya itu untuk apa. Dan penempatan poster juga tergantung dari media dan bahan yang digunakan. Nah, biasanya kalau poster dalam ukuran kecil itu menggunakan bahan yang terbuat dari kertas yang ditempel di dinding. Sementara kalau poster yang dibuat dengan ukuran yang besar itu biasanya dinamakan baliho yang dipasang di pinggir-pinggir jalan juga. Oke, selanjutnya ketika kita ingin membuat sebuah poster yang baik dan menarik, ada beberapa kriteria yang harus kita pikirkan di dalamnya, terutama mengenai bahasa dalam poster itu sendiri. Karena tadi seperti yang sudah Ibu katakan, bahwa poster itu tidak hanya memuat sebuah gambar saja, tetapi juga memuat sebuah huruf, kata-kata di dalamnya, yaitu berupa himbauan, informasi, ajakan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa kriteria dalam penggunaan bahasa poster. Yang pertama itu bahasanya harus singkat. Kenapa harus singkat? Karena ini bertujuan agar orang itu lebih mudah mengingat apa yang ada di dalam isi poster itu sendiri. Seperti misalnya ketika kita menjumpai atau menemui jenis poster hiburan. Nah, jenis poster hiburan pasti itu di dalamnya memuat tentang tempat, lalu juga waktu pelaksanaannya kapan, hari apa, tanggal berapa. Nah, itu harus dibuat sesingkat mungkin agar kita sebagai masyarakat umum yang membaca itu lebih mudah mengingat.
isi yang ada pada poster itu sendiri. Lalu yang kedua, bahasanya harus jelas. Jelas di sini dalam artian bahasa dalam poster itu disesuaikan dengan tujuan posternya. Jadi tujuannya itu untuk apa? Apakah untuk menghimbau, menginformasikan, atau mengajak, atau apa gitu. Lalu yang ketiga, bahasanya itu harus efektif. Efektif dalam artian ketika kita membaca itu tidak memerlukan waktu yang lama untuk bisa memahami isi posternya itu sendiri, karena memang posternya sudah dibuat langsung pada inti atau pada tujuannya. Jadi efektif, tidak terlalu bertele-tele atau berlarut-larut ya. Yang keempat, mudah dimengerti atau difahami oleh berbagai kalangan. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sulit. Lalu yang terakhir adalah menarik perhatian pembaca. Kenapa harus menarik perhatian pembaca? Karena salah satu yang menjadi tujuan dari poster itu adalah untuk menginformasikan. Jadi ketika tujuan dari poster itu sudah tersampaikan, berarti harus bisa menggunakan bahasa yang menarik perhatian pembaca. Misalnya saja menggunakan bahasa-bahasa yang atau kata-kata yang populer, kata-kata gaul. Misalnya kita ambil contoh di tengah maraknya wabah pencegahan virus COVID-19 ini, kita ambil contoh ya, dari kata-kata COVID itu kita bisa jadikan sebagai sebuah bahasa yang menarik perhatian pembaca. Misalnya saja kita panjangkan arti per hurufnya itu apa. Misalnya C, cuci tangan dengan bersih. O, olahraga yang cukup. V, visualisasikan hidup bersih dan sehat. I-nya ikhtiar dan berdoa. Dan D-nya di rumah aja. Jadi dari kata-kata yang sebetulnya simpel itu bisa menarik perhatian pembaca, serta kita bisa menghimbau, karena di dalamnya itu ada himbauan ya, ada informasi untuk masyarakat umum yang membaca. Oke, yang terakhir kita masuk pada jenis-jenis poster berdasarkan isinya ya. Nah, jenis-jenis poster berdasarkan isinya ini dibagi menjadi 4. Ada poster niaga, poster kegiatan, poster penerangan, dan poster hiburan. Oke, kita bahas satu persatu. Poster niaga. Yang dimaksud dengan poster niaga di sini adalah poster yang bersifat menarik pembaca untuk membeli atau menggunakan suatu barang dan jasa. Jadi informasi berupa penjualan barang atau jasa ya di dalamnya. Selanjutnya yang kedua adalah jenis poster kegiatan. Nah, poster kegiatan ini bermaksud memberitahukan adanya kegiatan dan mengajak pembaca mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nah, dalam poster kegiatan ini harus memuat waktu dan tempat itu secara detail ya, karena memang dalam poster kegiatan ini meminta para pembaca itu untuk menghadiri suatu acara kegiatan tertentu. Seperti contohnya dalam acara pengajian ya, pengajian akbar, hadirilah pengajian akbar pada hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, lalu tempatnya di mana. Misalnya di Masjid Al-Ikhlas atau di mana gitu. Itu poster kegiatan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah jenis poster penerangan atau bisa dikatakan sebagai jenis poster pendidikan. Nah, poster penerangan ini bersifat mempengaruhi pembaca untuk melakukan
atau bahkan melarang sesuatu perilaku tertentu. Misalnya saja, himbauan untuk melakukan contohnya ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi pembaca dihimbau untuk tidak sembarangan membuang sampah, jadi sampahnya itu harus dibuang pada tempatnya. Lalu untuk larangannya, misalnya say no to drugs, katakan tidak pada narkoba. Itu salah satu contoh larangan ya pada poster penerangan atau pendidikan. Selanjutnya yang terakhir adalah jenis poster hiburan. Nah, jenis poster hiburan ini biasanya berisikan pemberitahuan adanya sesuatu hal yang bersifat hiburan. Seperti misalnya sekolahan kita SMP Negeri 2 Ciledug itu akan mengadakan sebuah acara harlah. Nah, kalian bisa tuh membuat poster di dalamnya. Posternya itu berupa himbauan untuk mengikuti acara tersebut. Ya. Jadi sama sih sebetulnya seperti poster kegiatan, hanya saja ini kegiatannya itu yang sifatnya hiburan. Jadi tidak hanya harlah saja ya, tetapi bisa juga acara-acara pentas seni, acara-acara pagelaran dan lain sebagainya. Oke, itu tadi beberapa pemaparan tentang materi poster. Semoga kalian semua bisa memahami apa yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, Ibu berikan tugas kepada kalian untuk membuat atau mengajukan 3 pertanyaan yang belum kalian pahami dari video pembelajaran tersebut. Nanti kalian bisa langsung mengerjakan atau mengetikkan tugasnya pada aplikasi Google Classroom di kelasnya masing-masing ya. Nah, jika nanti ada pertanyaan perihal tugas ini yang belum kalian pahami, silahkan kalian tanyakan di kelas komen pada aplikasi tersebut. Oke, mungkin itu saja ya. Tetap semangat dan tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.